Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang ada pada tutorial UAS pada minggu ke-14. Nah, kali ini kita akan membahas soal nomor 2. Nah, jadi ini soal nomor 2. Mari kita baca bersama. Kementerian Perhubungan di Bengkalis melakukan survei tahunan yang mana pembaca memberikan rating kapal Roro favoritnya. Semua kapal diberikan rating dengan skala 100. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa pelayanannya lebih baik ya. Sebuah sampel acak dari 5 buah kapal. Jadi ada 5 buah kapal yang membawa kurang dari 100 penumpang. Nah, jadi yang pertama, kapal yang membawa kurang dari 100 penumpang ada 5 buah, menghasilkan rata-rata ratingnya itu 85. Jadi di sini ada kata average, berarti rata-rata ratingnya 85. Dan sebuah sampel sebanyak 5 buah kapal, ya, jadi ini 5 buah kapal juga yang membawa 100 atau lebih penumpang, menghasilkan rata-rata ratingnya itu 80. Diasumsikan bahwa populasinya memiliki standar deviasi 4,5. Jadi di sini ada kata population standard deviation. Berarti ini sigmanya 4,5 untuk kapal dengan penumpang kurang dari 100 dan 4 untuk kapal yang membawa 100 atau lebih penumpang. Kementerian ingin mengetahui apakah pembaca lebih menyukai atau lebih memilih kapal yang membawa penumpang kurang dari 100 dengan alfa 1% atau dengan tingkat signifikansi 1%. Nah, dari soal tersebut maka dapat kita tulis ada kapal yang membawa kurang dari 100 penumpang. Nah, jadi kita misalkan itu adalah X. Nah, jadi X-nya itu adalah kapal yang membawa penumpang kurang dari 100 ya. Yang kedua, kita misalkan dengan Y. Oke, ini X, ini Y-nya. Nah, jadi dari soal untuk yang X, di sini diketahui N-nya yaitu 5. NX-nya 5. Kemudian rata-rata ratingnya itu adalah 85. Berarti X barnya 85. Kemudian 5 buah kapal yang membawa penumpang 100 atau lebih ya. Berarti itu adalah Y. NY-nya 5 juga. Kemudian rata-ratanya 80. Berarti Y barnya 80. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi sebesar 4,5 untuk kapal dengan penumpang kurang dari 100. Oke, berarti karena ada kata standar deviasi populasi, berarti di sana adalah sigma X. Sigma X-nya 4,5. Dan 4 untuk kapal yang membawa penumpang 100 atau lebih. Berarti sigma Y-nya itu 4.
Kementerian Perhubungan ingin mengetahui apakah pembaca lebih memilih kapal dengan penumpang kurang dari 100 dengan tingkat signifikansinya atau alfanya 1%. Oke. Jadi kementerian ingin mengetahui apakah mu X lebih dari mu Y dengan alfa 1%. Jadi apakah pembaca lebih menyukai kapal dengan penumpang kurang dari 100 ya. Artinya ratingnya pasti lebih tinggi daripada rating yang Y ya. Oke. Seperti biasa kita menggunakan 5 langkah untuk uji hipotesis. Yang pertama adalah rumusan hipotesis. Nah, jadi di soal diketahui atau kita ingin mencari mu X lebih dari mu Y. Karena tidak ada tanda kesamaan, maka di soal yang diketahui adalah H1-nya. Mu X lebih dari mu Y. Nah, maka H0-nya mu X kurang dari sama dengan mu Y. Oke. Nah, yang kedua, kita menentukan statistik hitungnya ya. Statistik hitung. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 2 buah populasi. Maka kita akan menggunakan uji hipotesis untuk 2 populasi yang saling bebas. Untuk mengerjakan soal nomor 2, kalian dapat melihat materi pada pertemuan ke-11 dan 12, yaitu uji hipotesis bagian kedua. Nah, di sana kalian bisa lihat untuk materi ini kita akan melakukan uji hipotesis untuk 2 populasi. Jadi populasinya di sana ada 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini adalah kasus uji rata-rata 2 populasi yang saling bebas. Jadi di sana ada 2 grup 1 dan grup 2. Silahkan bisa kalian lihat materinya pada slide, atau kalian buka kembali Google Classroom-nya, download materi untuk minggu ke-11 dan ke-12. Nah, ini dia uji rataan untuk 2 populasi yang saling bebas. Nah, jadi di sana terbagi 2, sigmanya diketahui dan sigma yang tidak diketahui. Jadi mirip dengan uji satu populasi. Nah, untuk yang sigmanya diketahui, jadi kedua sigmanya diketahui, maka di sana kita ujinya menggunakan Z hitung ya, atau uji Z, dan tabelnya tentunya kita akan memakai tabel Z juga. Nah, jadi ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Nah, jadi sampelnya itu adalah acak dan saling bebas. Kemudian kedua populasinya itu normal dan variansinya diketahui ya, variansi populasi. Nah, jadi untuk Z-nya, jadi ini dia Z hitungnya, X bar dikurang Y bar dikurang mu X dikurang mu Y dibagi akar sigma kuadrat X per N ditambah sigma kuadrat Y per NY. Jadi ini NX, ini NY ya. Nah, atau seperti inilah Z hitungnya ya. Jadi X bar dikurang Y bar dikurang D0. Jadi D0 ini adalah mu X dikurang mu Y. Dibagi akar sigma kuadrat X per NX ditambah sigma kuadrat Y per NY. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Karena di sini ada sigma, maka kalau sigma diketahui tentunya kita akan pakai uji Z. Jadi kita pakai Z hitung. Nah, Z hitungnya sama dengan, karena 2 populasi, berarti X bar dikurang Y bar dikurang D0 dibagi akar sigma kuadrat X dibagi NX ditambah sigma kuadrat Y
dibagi NY. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Z hitungnya. Kita masukkan X barnya. Nah, di sini nilai D0-nya itu 0 ya. Karena kalau kita lihat di sini mu X dikurang mu Y lebih dari 0, maka ini adalah D0-nya. Oke. Akar sigmanya 4,5 kuadrat ya, dibagi NX. NX-nya 5 ditambah sigma Y kuadrat berarti 4 kuadrat. Nah, ini kalian dapatkan 1,86 ya. Oke, 8569 atau dibulatkan 1,86. Selanjutnya kita akan menuju langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita menentukan daerah kritisnya. Nah, kita gambar. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah H1 kita. H1 kita itu tandanya lebih dari, maka ekornya ada di sebelah kanan. Jadi ekornya ada di sebelah kanan. Ini luasnya adalah sama dengan alfa, yaitu 0,01. Nah, jadi karena sebelah kanannya 0,01, maka di sebelah kirinya itu adalah 1 dikurang 0,01, yaitu sama dengan 0,99. Nah, jadi kita akan mencari nilai Z tabel yang di dalam Z tabelnya itu mendekati 0,99. Jadi di sini Z tabelnya berapa? Nah, ini dia tabel Z kita. Karena di sebelah kanan atau di daerah penolakan kita atau alfa kita itu 0,01, maka luas daerah yang di sebelah kirinya tadi adalah 0,99. Jadi ini adalah 0,99. Jadi ini tadi 0,01 ya, atau 1%. Nah, maka kita akan mencari nilai di dalam tabelnya ini yang mendekati 0,99. Kalau kita lihat adalah ini ya. Oke, ini yang mendekati yaitu 0,9901. Kalau kita lihat ke sebelah kirinya yaitu 2,3. Kalau ke atas 0,03. Berarti kita dapat Z tabel kita adalah itu 2,33. Nah, berdasarkan Z tabel tadi kita peroleh nilai Z tabelnya adalah 2,33. Nah, sekarang kita lihat Z hitungnya. Jadi Z hitungnya kita itu adalah 1,86. Nah, karena 1,86 itu tentunya ada di sebelah kiri 2,33. Misalkan di sini ya. Ini adalah Z hitung kita yaitu 1,86. Nah, maka kalau kita lihat Z hitung kita itu berada di daerah luar ya, di daerah luar yang diarsir atau tidak berada di daerah penolakan. Jadi yang ini namanya daerah penolakan. Nah, jadi
Kita lanjut langkah keempat, yaitu kesimpulan. Nah, kita lihat di sana. Oke. Z hitung kita itu sama dengan 1,86, yaitu kurang dari Z tabel kita yang sama dengan 2,33, maka H0 kita tidak ditolak. Oke, H0 kita tidak ditolak ya. Jadi H0 kita itu tidak jatuh di daerah penolakan, atau Z hitung kita itu tidak jatuh di daerah penolakan. Nah, maka yang kelima itu kalimat non matematisnya. Nah, ini kita kembalikan ke soal. Jadi karena kita inginnya mengetahui apakah pembaca lebih menyukai kapal dengan kurang dari 100 penumpang, maka di sini karena tidak ditolak, jadi untuk soal nomor 2 sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.